Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PD Baca Saham. Seperti biasa, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita tetap bisa cuan istiqomah, mendapatkan hasil manfaat dan barokah dari bursa saham Indonesia. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, monggo di subscribe secara sukarela untuk menambah pahala. Oke teman-teman, kali ini kita punya watchlist baru ya, watchlist baru. Saya belum punya ya, jujur saya belum punya dua emiten ini yang pada hari Jumat ini sebelum kita weekend dengan keluarga di rumah. Dua yang belum pernah masuk di watchlist saya yaitu SRAJ dan WMPP yang ternyata pada hari Jumat terjadi kondisi ARA. Bahkan SRAJ ini sampai 35%. Wow. Padahal tadi pada sesi 1 itu masih dipegang oleh KJEN, Krida Jaringan Nusantara. Kalau KJEN saya punya ya watchlist ini. Nah, ini bisa menjadi sinyal buat teman-teman bahwa SRAJ dan WMPP untuk masuk ke watchlist saham-saham yang pernah terjadi kondisi open sama dengan low, kemudian terjadi ARA. Nah, artinya ketika kita bilang begitu, kita sedang berbicara tentang screening teknik open sama dengan low pada saat jam market buka 9+1 sampai 9.30. Selebihnya adalah bonus. Nah, kita cek saja. Nah, saya cek dua ini, SRAJ dan WMPP, mungkin bisa membuat teman-teman yang biasa menggunakan teknik swing atau long term geleng-geleng kepala. Ya seperti saya yang dulu ya, kira-kira begitu. Oke, kita cek langsung ya, SRAJ, jebret. Nah, SRAJ ini kalau kita lihat dari depan, misalkan tadi pagi itu open sama dengan opennya 98, tapi kemudian turun sampai 93 dan kembali membal ke atas. Kalau menggunakan teknik 513 algoritma market maker, tentu yang satu itu sudah kejemput, kemudian dia membal ke atas. Nah, misalkan dari yang swing trade atau mungkin yang long term, ini tidak menjadi pilihan. Kenapa? Karena satu pairnya itu minus 33,75. Artinya perusahaan ini atau emiten ini bisa jadi secara finansial tidak asik ya, tidak asik untuk kita koleksi. Coba cek ya, SRAJ asetnya sampai 4 triliun, kemudian debt equity-nya terus tambah naik ya, dari 2017 sampai 2022 naik terus. Balance sheet-nya begini ini, yang annual teman-teman, dari 2017 sampai ini. Meskipun itu juga diiringi dengan pertumbuhan aset ya, tapi hutangnya terus bertambah. Nah, kita cek ke case statistiknya. Bagaimana case statistiknya? Lihat IPS-nya masih minus ya. Sempat 2021 itu plus 14 per lembar sahamnya. Kemudian di 2022 kuartal 2 ini minus 4. Nah, kita perhatikan asetnya lumayan besar teman-teman, liabilitiesnya separuh, kemudian tidak ada dividennya, BVPS-nya juga segitu 158, kemudian BBV-nya rendah ya. Nah, ROE-nya masih minus teman-teman, return on equity dan return on asset minus terus ini. Dan debt equity ratio-nya cuma termasuk tinggi, lebih besar dari aset yang mereka miliki. SRAJ. Kemudian masyarakat hanya 5%. Nah, kalau dari cara membaca seperti ini, tentu kita nggak habis pikir kenapa kok bisa naik sedemikian tinggi gitu ya. Kita cek 3 tahunannya, dia harga bawah 100. Meskipun di harga bawah, tentu kita tidak berani juga, karena memang secara kinerja tidak nampak sesuatu yang menarik gitu ya.
Tapi dengan teknik open sama dengan low, tentu teman-teman bisa berpikir dua kali untuk serius mengerjakan atau berlatih serius dengan teknik ini. Kemudian yang kedua, WMPP. Nah, ini tambah teman-teman, tambah gila. Market cap-nya hampir sama dengan yang tadi. Ini PR-nya minus 799. Mungkin finansialnya lebih lebih besar ya. Oh, masih baru nih. Cek. Nah, ini Anda bisa perhatikan sendiri ya. Dicek, ini mungkin masih bisa dipertimbangkan. Ya, mereka masih mendulang profit meskipun profitnya ini tidak maksimal ya. Karena net profitnya ternyata minus 3 miliar teman-teman. Oh, iya. Nah, itu kira-kira begitu gambaran kita. Jadi kalau kita pakai teknik open sama dengan low, barang-barang begini tidak terlalu serius diperhatikan. Yang selalu diperhatikan adalah bid dan offer satu, kemudian kedua posisi open apakah sama dengan low. Kalau sama langsung jebret, sikat, habis. Kalau nyantol biarkan. Bagaimana kalau delisting? Delisting ya biarkan. Itu kata Pak Fir ya. Tapi lebih jauh nggak apa-apa. Jadi tetap kita pertahankan kondisi barang kita. Kita punya barang, artinya punya saham, lembar saham perusahaan-perusahaan yang sudah kita beli. Kemudian ketika cuan sedikit bungkus saja, nggak usah pikir panjang-panjang. Coba kita ke bawah. Saya pengen lihat Kajen ini saya punya, kemudian Lead punya, kemudian PNBS juga punya, HDIT punya, IGPSO saya punya juga. Nah, ini ada 4 emiten di watchlist saya yang tadi hari ini naik. Kok ini mana ya? HDIT kita cek 7%, apakah open sama dengan low. Nah, ini juga tadi saya tadi ambil nggak ya? Oh enggak, saya tadi enggak, telat ya saya tadi. Telat saya biarkan, nggak FOMO ya teman-teman. Oke, itu saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Teman-teman coba bertimbang mana teknik yang cocok untuk teman-teman semua. Kalau teknik yang cocok boleh dicoba dan terus berlatih. Yakinlah bahwa apa yang kita pelajari pasti menularkan hasil kalau kita mau bersabar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.